banyak orang yang tidak mengalami apa-apa, yang sempurna aja kagak kerja. Iya benar. Ini ada orang yang lumpuh tapi masih punya niat hidup dan masih mau kerja, masih ingin kerja. Wis luar biasa, kayak aku aja nih hidup nih modalnya cuma kecantikan loh Mas Dedi, nggak punya modal lain. Bagus sekali kamu ini, luar biasa. Kalau gitu kita masuk sekarang ya. Samuel. Nah, ini adalah Samuel Franklin. Jadi dia ini adalah seorang programmer. Ini sekarang tetap lagi kerja loh berarti ya? Ya kalau ini berhenti sebentar. Ya maksudnya tapi tiap hari masih kerja kan? Tiap hari masih kerja. Oke. Terus kita pengen tahu ya awalnya masalahnya apa sih, kenapa bisa sakit? Awalnya itu saya lagi keluar jalan dari rumah ke jalan raya. Terus tahu-tahu kaki kiri saya itu hilang, lututnya hilang kekuatan, saya jatuh. Jatuh. Cuma saat itu saya nggak berasa apa-apa. Akhirnya tetap kerja seperti biasa. Tapi beberapa minggu kemudian itu bagian perut sebelah kiri ada kayak rasanya dia kayak kejang gitu ya. Tapi bukan, maksudnya perut jarang, kemungkinan kejangnya kecil ya. Nah akhirnya coba dipijit, coba terus kaki rasanya kesemutan sakit. Pikir mungkin asam urat. Akhirnya makan obat asam urat, nggak ada akibatnya. Terus panggil dokter umum. Dokter umum bilang saya cuma sakit mah gitu. Sakit mah kok begini. Soalnya makin lama makin lemah kaki saya. Makin lemah. Kaki mana, kanan kiri? Dua-duanya. Saya jalan ke kantor tadinya normal, sampai akhirnya saya terpaksa beli tongkat untuk bisa pergi ke kantor. Ya akhirnya masuk rumah sakit, di ronsen dokternya menduga pengapuran, tapi ternyata bukan. Terus dokternya curiga tulangnya ada yang patah, disuruh MRI. Tapi karena badannya terlalu besar waktu itu nggak bisa di MRI. Bukan MRI gede ya? MRI kan besar banget kan? Gitu. Iya sih, nggak bisanya karena tidak bisa masuk ke alat MRI-nya. Iya, tapi ini kejadiannya kapan ya? Maksudnya dari pertama kali jatuh sampai Samuel nggak bisa gerak tuh berapa lama tuh Samuel? Dari jatuh sampai nggak bisa gerak itu 4 bulan. 4 bulan? Kan udah di CT scan, berarti kan udah ketahuan. Udah ketahuan dong. Nah, nggak dilanjutin terapinya, saran dokternya harusnya mungkin operasi. Karena untuk bisa dilakukan tindakan mesti bedah syaraf. Ya. Bedah syaraf itu nggak cukup CT scan. Harus MRI. Harus MRI. Oke, yang tidak terasa dari mana ke mana Samuel? Yang sebenarnya nggak hilang total rasa, tapi berkurang rasa tuh dari tengah ke bagian sini ke bawah. Ke bawah, kiri kanan. Iya, kiri kanan. Jadi tapi bukan hilang total. Terusnya apa sih, step-stepnya apa sih harusnya? Iya benar sih, biasanya sih kalau misalnya keluhannya di tulang belakang, yang aku tahu fotonya sejauh ini yang cukup akurat itu adalah dari MRI gitu. Apalagi kan kalau untuk tahu di mana lokasinya, misalnya patah tulang yang kejepitnya di mana, kan nggak mungkin asal main bedah. Tapi kalau misalnya patah tulang nih atau kejepit, harusnya bisa disembuhin nggak? Mungkin kalau dengan tindakan, kan jadi dulu pernah mengalami. Saya pernah, ANP pernah. Disarankan operasi juga ya. Disarankan operasi. Biasanya tindakan operasi ya. Betul. Gitu. Atau terapi sih pada saat itu harus milih. Tapi kalau memang di terapi selama 3 bulan nggak bisa, harus dioperasi. Kebetulan saya bisa pada saat itu. Tapi sih harusnya kalau melihat kondisi kayak gini, harusnya berat badan juga diturunin ya, supaya tulang belakang punya ini nggak? Menopang berat. Punya, maksudnya, gue harus nurunin berat badan nih supaya bisa. Nah itu teman saya tuh yang teman bayi saya itu dia kreatif. Dia bilang gini, Sam, ini kamu selain MRI udah bisa nih, kamu sebetulnya nggak perlu terlalu capek-capek diet, Sam. Kita manfaatin aja itu teknologi. Manfaatin teknologi gimana? Saya bilang,
Kamu di liposuction aja, langsung turun berat badan kan drastis. Jadi mau disedot lemak. Ya itu cara paling gampang dibanding diet. Terus kenapa nggak dilakukan itu, Sel? Ya kan baru Oh ini baru tahu kemarin. Iya. Oke. Sebenarnya Samuel ini jadi seorang programmer tuh sudah lama atau baru setelah mengalami hal ini? Oh udah lama. Udah lama. Oke. Dulu sempat bekerja di Galileo Indonesia ya? Iya itu dulu pegawai tetap di Galileo Indonesia. Terus resign? Ya karena nggak bisa datang ke kantor. Sekarang jadi freelancer juga. Sekarang jadi pegawai kontrak Galileo Indonesia. Tapi masih tetap di Galileo Indonesia juga. Ya tadinya sudah ngundurin diri dari Galileo Indonesia, saya ditarik sama Gamia. Oke. Jadi pegawai kontrak juga, tapi akhirnya mereka nggak memperpanjang kontraknya. Ya udah saya coba ngajuin ke Galileo. Sama Galileo diterima juga diterima saya jadi pegawai kontrak. Boleh tahu nggak Samuel berapa sih pendapatan penghasilan sebulannya? Susah. Sekitar kayaknya saya nggak berminat ngomongin. Tapi untuk biaya pengobatan, biaya sehari-hari semua tercukupi? Kalau pengobatan sih saya terus terang nggak pernah terapi atas biaya sendiri ya. Itu selalu ada orang baik yang ngirim ahli terapi ke saya. Selalu ada orang yang mengirimkan. Tapi Samuel sendiri pernah nggak dalam keadaan seperti ini ya? Kamu tiba-tiba merasa putus asa gitu, merasa udahlah, gue nggak peduli lah, gue mati-mati deh. Baik, tapi untuk seseorang yang harus mengalami hal seperti ini dan terbaring selama 4 tahun dan tetap bekerja, itu pasti ada semangat di dalam hidupnya, karena pasti masih ingin membiayai diri sendiri, ya kan, tidak mau dikasihani orang. Karena kalau tadi menurut Samuel banyak bantuan, harusnya dia nggak usah kerja juga, mungkin bisa gitu. Nah itu yang mau kita bahas sekarang. Samuel sendiri, kenapa lu masih kerja? Kenapa nggak? Kan banyak bantuan katanya. Ya tapi nggak cukup ya. Lagi pula itu kan bantuan itu bukan rutin kan. Ya sedangkan kalau saya punya penghasilan tetap kan lebih baik. Apa yang bikin semangat? Oh gue tetap harus kerja nih, gue nggak mau putus asa nih, gue tetap harus hidup nih. Ya ingin hidup aja, ingin menjalani hidup. Ingin menjalani hidup. Jadi saya tuh nggak muluk-muluk lah hidupnya hari demi hari aja. Oke. Tapi Samuel sendiri pernah nggak dalam keadaan seperti ini ya? Kamu tiba-tiba merasa putus asa gitu, merasa udahlah, gue nggak peduli lah, gue mati-mati deh. Atau tetap setiap hari? Enggak pernah. Tidak pernah seperti itu? Tidak pernah. Nah itu karena apa? Dukungan keluarga atau apa? Karena saya orangnya mungkin rasional ya, jadi saya anggap kayak begitu-begitu itu nggak rasional ya tindakan. Tindakan kayak mengasihani diri, terus putus asa segala macam, itu nggak tindakan irasional. Jadi kalau emang ada sesuatu yang harus dilakukan ya coba dilakukan. Betul. Gitu, bukannya berandai-andai gitu. Apa sih momen paling sulit Samuel tuh? Ya waktu awal-awal keluar dari rumah sakit. Karena waktu awal-awal sakitnya masih luar biasa ya. Luar biasa sekali sakitnya. Saya sih nggak mau mati biarin sakit itu, cuma kayak kita rasanya mau mati gitu. Maksudnya kadang-kadang kalau lagi sakit itu ya kerasanya ini kayaknya udah diambang batasnya, kalau lebih sakit dari ini habis lagi gitu. Putus dah. Aku boleh tahu Mas Samuel ini tinggal sama siapa di sini? Ya masih Mona itu aja. Ibu, anak, istri gitu. Ibu, anak, istri. Saya ini yatim piatu ya. Jadi ibu bapak udah nggak ada, terus kakek nenek dari sisi bapak ibu juga nggak ada. Ya, saudara? Saudara ada satu, cuma kan udah berumah tangga sendiri. Oke. Tapi masih sering ketemu nggak dengan saudara, atau saudara masih pernah kesini atau sama sekali? Kadang-kadang. Berarti Samuel yatim piatu, orang tua meninggal di usia berapa? Hah? Orang tua meninggal di usia berapa Samuel? Terakhir ibu saya meninggalnya tahun 2007. Tahun 2007. Berarti belum sakit ya? Iya. Nah itu dugaan saya juga mungkin
saya sakit karena nggak ada perlindungan ibu saya lagi. Ya karena dulu waktu ada ibu saya, walaupun saya udah kena sakit gitu secara penyakit, tiap kali parah gitu dibetulin sama ibu saya dipijetin pelan-pelan pikiran saya sampai akhirnya dia kayak ada pulih lagi, kebuka lagi, kayak dia nggak sakit lagi. Nah cuma sudah ibu saya nggak ada, saya coba mijat sendiri susah, akhirnya nggak dipijat lagi sama saya, ya akhirnya mati rasa malah. Terus yang support Samuel siapa? Aman teman-teman. Supporting, jenguk atau gimana gitu? Ya selain ngejenguk, juga ngirimin uang. Ngirimin uang juga. Oke. Iya, hari-hari. Iya, cuma dia kan kalau tahu saya kerja juga ya maksudnya seadanya aja ya. Kalau minggu waktu itu kan saya berhenti kerja di Gamia, nah itu baru dia bantu intensif gitu. Bahkan dia bantu boleh bilang sebulan gaji itu. Oh, berarti lumayan besar ya. Tapi tadi kan sebut nama Mona. Mona itu yang melihara hidup saya maksudnya. Karena kalau misalnya butuh buang air besar, dia yang ngatur. Butuh buang air kecil, dia yang ngatur. Makan dia yang ngatur. Nah, Mona ini siapa? Mona itu awalnya adalah pembantu ibu saya. Oh, berarti dari dulu. Dari dulu ikut ibu saya. Terus ibu saya meninggal, dia tetap ikut saya. Dan dia bilang karena saya nggak butuh banyak bantuan, yang maksudnya dia part time aja. Ya, akhirnya dia selama saya masih sehat, belum sakit, ya dia yang ngurus. Plannya nanti ke depan nih, plannya Samuel. Lu mau ngapain? Kan udah tahu nih mau ada, terus kalau misalnya ya bisa dibantu sama teman saya itu, ya mungkin mau liposuction, terus MRI, terus kalau memungkinkan ya operasi syaraf. Nah, kalau mungkin kan, kalau misalnya dokter bilang terlalu riskan atau gimana, ya berarti mesti mikirin cara lain. Oke, tapi itu semua sudah ada di keinginan ya, intinya ya. Nah, iya, cuma gini masalahnya, keinginan itu kan mesti dilihat bisa dicapai atau enggak berdasarkan kemampuan juga. Saya kalau disuruh berdasarkan kemampuan keuangan saya sendiri, banyak yang nggak mampu. Karena ini sekarang katanya gini. BPJS kan, Mas? Nggak tahu dah maksudnya. Nggak tahu dah, bisa ngurus nggak tahu dah. Ya itu kan soalnya kondisi saya begini, siapa yang mau bantu ngurusin kan? Soalnya gini ya, orang suruh ngomong begini begitu, ya kalau yang ngebantuin saya itu orang berpendidikan tinggi. Paman kan bisa bantu. Ya tapi mungkin paman nggak bakal ada kesempatan untuk ngurus BPJS lagi. Karena sibuk juga bekerja. Loh, iyalah, paman saya kan direktur ya, maksudnya posisinya tinggi, nggak mungkin lah ya, maksudnya dia ngurusin BPJS saya itu kayaknya mustahil gitu. Nah, saya tuh kebanyakan kan dibantu mesti Mona, sedangkan Mona ini saya kasih tahu kondisinya dia nggak bisa baca ya, dia pendidikan juga nggak lulus SD. Jadi kayak kita misalnya bikin ini bikin itu apa gimana, ya belum tentu sih Mona mampu ngelaksanain. Terakhir saya ingin tahu, ngatur keuangannya pakai apa? Kan nggak bisa ke bank, nggak bisa ke ATM. Ya kan paling saya cuma bisa ngambil
uang di ATM aja. Suruh Mona. Iya. Oh, oke. Berarti gaji juga ditransfer. Gaji ditransfer. Oke, baik Sam. Oke. Thank you banget buat obrolan-obrolannya. Mudah-mudahan apa yang direncanain bisa cepat dilakukan ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu Samuel lagi dia udah bisa jalan ya kan. Amin. Ya nggak ada yang tidak mungkin. Harusnya bisa lah. Kita lihat aja nanti seperti apa. Oke Sam. Oke. Dan kita mau kembali ke studio karena kita punya bintang tamu inspiratif lainnya sekarang. Let's go. Sam. Oke. Baik, kita pastinya belajar dari segala kejadian termasuk Samuel Franklin tadi. Tapi ada beberapa yang mungkin saya mau tekankan. Pertama, ada hal kalau tadi dibilang pamannya direktur. Harusnya seperti itu. Nah, BPJS itu sebenarnya bisa nggak sih untuk orang-orang? Loh bisa. Maksudnya kayak mungkin aku nggak tahu kalau Mas Sam itu berpikiran BPJS itu seperti apa gitu kan. Tapi biasanya kan dulu ada kayak namanya Gakin ya, keluarga miskin yang emang diperuntukkan untuk kayak fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Tapi kalau BPJS setahu aku itu keseluruhan. Iya, mencakup semua lapisan masyarakat. Bahkan aku sendiri juga punya BPJS. Berarti itu hak ya sebenarnya. Iya, jadi itu kayak asuransi kesehatan. Nah, gitu. itu dia. Makanya kalau Anda mengalami hal yang sama atau apa, BPJS itu bisa sangat amat membantu sebenarnya seperti itu. Yang kedua, sebenarnya yang terjadi pada Samuel Franklin itu kalau Anda lihat adalah beliau terjepit sarafnya. Saya juga pernah kejepit pada saat itu. Saya sampai 3 bulan harus di kursi roda. Tapi beliau sampai 4 tahun. Maaf, tapi dikarenakan bobot tubuh yang terlalu berat. Berat badan beliau itu 160 kilo. 160 kilo pada saat kejadian. Dan sampai tidak bisa masuk ke alat MRI gitu. Jadi kita juga harus jaga badan kita supaya karena segala penyakit begitu ditambah dengan bobot tubuh yang lebih besar. Makin jadi penyakitnya, pasti makin jadi. Dan juga harusnya tidak di liposuction, tapi harusnya bisa diet ya harusnya ya. Ya mungkin diperbaiki pola makannya. Pola makan diperbaiki segalanya. Gitu ya. Cuman ya siapa tahu sekarang Mas Sam setelah kita kunjungi itu sekarang sudah liposuction. Siapa tahu. Ya kan? Dan tadi ada satu kata-kata mungkin harus saya rubah bahwa ketika saya mengatakan bahwa ya saya hidup hanya memikirkan hari ini dan beliau juga mengatakan bahwa kita harus hari ini logika bahwa kadang-kadang kalau kita mau sesuatu tapi kita tidak mampu, kita tidak bisa. Saya agak sedikit tidak setuju karena saya yakin kalau Anda ingin memiliki sebuah keinginan yang luar biasa, pasti ada jalannya. Apapun itu pasti ada jalannya. Orang akan membantu. Kalau Anda punya keinginan, kalau Anda punya mimpi, if you can dream about it, you can do it. Dan saya yakin itu. Mudah-mudahan Samuel Franklin bisa segera sembuh ya. Benar.